Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, terlebih memberi kemudahan dan kesempatan bagi kita untuk mengenalnya, karena sesungguhnya tidak mungkin seorang hamba bisa bahagia, bisa selamat, jauh dari perkara yang dia takutkan dan khawatirkan, kecuali dengan dia mengenal penciptanya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sebab itu dia mengenal dirinya, mengenal orang lain, dan juga mengenal makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjelaskan tauhid dengan sejelas-jelasnya, mengenalkan kita tentang Allah SWT dengan segamblang-gamblangnya, sehingga beliau adalah manusia yang paling berjasa kepada manusia yang lainnya, sampai juga kepada kita. Insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan mempelajari dasar yang paling dasar di dalam mengenal Allah. Jadi perkara yang paling dasar di dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatul abdi rabbah, mengenal seorang hamba mengenal Rabbnya. Ini perkara yang paling dasar, yang paling pokok. Itu seorang hamba mengenal Rabbnya. Fa idza qila laka man rabbuk, maka apabila ditanya kepadamu siapakah Rabbmu, jadi siapakah yang menciptakanmu, memberikan rezeki padamu, menghidupkanmu, mematikanmu, membangkitkan dari kubur, yang mengatur seluruh alam ini, itu siapa? Maka jawablah, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah yang menciptakan aku dan yang lainnya, yang mengatur, menghidupkan, semuanya ini namanya adalah Allah. Allazi Rabbani, dia Allah adalah zat yang telah mengaturku, dan arti-arti yang tadi disebutkan, mengaturku, menghidupkanku, dan seterusnya. Allah SWT adalah zat yang telah mengaturku, mentarbiah aku. Wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, dan Allah pula lah yang mentarbiah, mengatur, menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, begitu. Ini menjadi bahasa istilah. Dan Allah lah yang telah mentarbiahku, mengaturku, dan mengatur seluruh alam ini dengan nikmatnya. Jadi Allah mengatur semuanya dengan nikmat, termasuk hujan. Allah turunkan ini dengan nikmat. Makanya orang sangat senang dengan uang. Tapi kalau ditanya milih hujan uang atau hujan air, hujan air, iya betul. Karena kalau tidak hujan,
Maksudnya kalau tidak hujan air dan turun hujan uang, ya manusia tetap mati dan tidak berguna uang, begitu. Ya. Jadi Allah yang menurunkan dengan sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang dihargai oleh manusia, sampai manusia bunuh-bunuhan, ya, karena uang. Ya. Dan Allah menurunkan yang lebih berharga, yaitu hujan. Jadi Allah SWT mentarbiyah semuanya, mengatur semuanya dengan nikmatnya. Wa huwa ma'budi. Maka kalau Allah yang memiliki sifat-sifat ketuhanan tadi, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mengatur, membangkitkan dari kubur, dan mengatur semuanya ini, maka Allah lah yang menjadi sesembahanku. Laisa li ma'budun siwa, dan aku tidak memiliki sesembahan dari selain Allah. Karena tidak ada dari selain Allah yang dipertuhankan itu memiliki sifat ketuhanan. Ya. Wa dalilu, dan juga dalilnya, maka dalam masalah ini ada dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mentarbiyah, ya, yang mengatur dan seterusnya tadi yang disebutkan, ya, yang mengatur seluruh alam ini. Jadi yang mengatur seluruh alam ini, ya, hanyalah Allah, dan tidak adanya persekutuan di dalam mengatur alam ini. Menerbitkan matahari, menenggelamkannya, siang malam, ya, itu tidak ada persekutuan, ya. Mematikan, menghidupkan, tidak ada persekutuan, ya, tidak ada persekutuan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kita lanjutkan lagi, ya. Sebenarnya di dalam poin-poin yang tadi kita baca ada tambahan-tambahan penjelas. Tapi kalau kita jelaskan malah jadi nggak kena sasaran. Makanya bertahap saja. Kenapa? Ya seperti misalnya tarbiyah itu ada dua. Dari kata alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mentarbiyah, yang mengatur seluruh alam ini, itu ada dua. Pertama tarbiyah khosoh, itu dengan iman, dengan takwa, ya, dengan amal soleh, itu namanya tarbiyah khosoh. Dan juga tarbiyah amah. Tarbiyah amah itu ya munculnya hukum positif, ya, orang hujan bikin payung, orang lapar bikin makan, dan seterusnya. Orang butuh ini belajar ini, orang butuh ini menciptakan ini, begitu. Itu masuk dalam kategori apa? Tarbiyah amah, ya, amah. Jadi orang ngaji aja tayeng, gitu. Jadi tarbiyah amah itu tidak ngaji bisa. Tetapi kalau tarbiyah khosoh itu harus ngaji. Harus ngaji, karena tarbiyah khosoh ini sifatnya adalah ikhbari, yaitu dari langit berita. Kalau tarbiyah amah menciptakan kapal selam, kapal pesiar, menciptakan drone, menciptakan ini, menciptakan itu enggak perlu, karena itu kebutuhan, gitu. Jadi berkembang sendiri begitu. Ya, itu tarbiyah ada dua, yaitu amah sama khosoh. Jadi kalau ditanya dari mana sih asalnya hukum positif, nah itu dari tarbiyah amah. Dari mana sih? Pokoknya selain daripada syariat itu amah. Ya. Jadi manusia nggak belajar akan mencarinya sendiri, bisa. Berikutnya kita masuk pembahasan berikutnya. Wa kullu ma siwallahi alam. Dan selain daripada Allah itu yang namanya alam. Selain daripada Allah adalah diciptakan, diadakan, diatur, diberi rizki, dan seterusnya. Ya. Makanya dalam masalah ini kita harus hati-hati. Banyak di antara orang dengan mengatakan, kok ini bisa terjadi ya? Ya ini alami. Ya, alami. Maksudnya secara alami begitu. Pada masalah alami di sini, kalau dia tidak mengetahui tauhid, bisa kepada kekufuran. Artinya alam menciptakan dirinya sendiri tanpa adanya hubungan sang pencipta.
namanya alami. Dan aliran dalam masalah ini ada namanya aliran tabi'iyah. Aliran tabi'iyah ya ditranslate ke bahasa kita namanya aliran ya tadi ingat malah jadi lupa. Aliran naturalis. Aliran apa? Naturalis. Jadi aliran naturalis atau tabi'iyah, nah, dia mengatakan semuanya terjadi secara alami gitu. Jadi ada begitu saja. Di Eropa itu banyak orang-orang naturalis ya. Sehingga naudzubillah min dzalik ya, mereka telanjang bulat. Dalam keadaan mereka kaya, pinter. Kenapa mereka melakukan demikian ini? Supaya dekat dengan alam. Karena asalnya mereka adalah dari alam. Ini mirip seperti aliran di kejawen ya. Dewek gemen ora anak, masuk maning ora anak gitu kan. Apa ya bahasanya Jawa ya? Asalnya kang tanah balik maning meng tanah begitu. Sebenarnya asalnya dari Allah, Allah ciptakan dari tanah begitu. Jadi sumber semuanya adalah Allah. Begitu. Ya, ini baru dari satu sisi ya, nanti banyak sekali ya. Makanya baru pada level yang paling dasar yaitu tauhid, bahasanya Allah adalah sebagai Rabb, banyak yang gagal. Ya, tadi ada tabi'iyah, ada syuyu'iyah. Syuyu'iyah itu komunis ya. Ada ilhad, ilhadiyah, ateis. Ada yang namanya ra'sumaliyah. Ra'sumaliyah itu namanya ya materialistis. Itu baru pada level yang dasar. Ya, ngeri sekali ya, naudzubillah. Jadi selain daripada Allah adalah alam, maksudnya diciptakan, diadakan, diberi rezeki, diatur. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku, diri kita sendiri, termasuk salah satu daripada alam tersebut. Jadi kita ada dengan penciptaan dari Allah. Ya, walaupun ada orang yang mengatakan ya mau bikin anak, tetapi tatkala Allah tidak takdirkan nggak jadi. Jadi itu semuanya adalah sifatnya adalah usaha. Yang mengadakan adalah Allah. Ya. Fa'idha kilalaka, dan apabila ditanyakan kepadamu, bima arafta rabbak. Jadi kalau apabila engkau ditanya, ya, mungkin yang bertanya diri kita sendiri, ya, atau mungkin juga orang lain. Dengan cara apa engkau bisa kenal Rabbmu, mengenal Allah, ya, mengenal Allah SWT. Maka jawablah untuk mengenal Allah SWT bi ayatihi wa makhlukatihi. Yang pertama dengan ayat-ayatnya, dan yang kedua dengan makhluk-makhluknya, ya, dengan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar, dan di antara ayat Allah, dari tanda-tanda ya, keberadaan Allah itu adalah malam dan siang. Jadi makhluk itu disebut dengan alam. Alam itu artinya tanda atau alamat, tanda atau alamat. Jadi alam itu artinya tanda bahwasanya ya keberadaan mereka itu ada yang mengadakan, yaitu Allah. Nah, yaitu Allah. Dan di antara tanda-tanda keberadaan Allah, adanya Allah adalah malam dan siang. Malam dan siang. Jadi Allah, zat yang maha agung, maha mulia, di dalam menjelaskan tentang keberadaan dirinya tidak sebagaimana sangkaan manusia yang dangkal. Kalau memang Allah ada kan keton gitu. Ini menurut sangkaan manusia yang dangkal. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kemuliaannya dan berbeda dengan alam, karena alam itu yang menciptakannya adalah Allah, ya. Allah tunjukkan ini di antaranya dengan malam dan siang. Ya, malam dan siang sesuatu yang sangat misteri, ya. Sangat apa? Misteri. Jadi kalau misalnya orang bingung ya, sawah kering, kerontang gitu ya, sampai misalnya berapa bulan, misalnya 1 tahun misalnya. Tatkala hujan dan ada air, kok ada ikan? Ikannya dari mana itu? Nah,
lebih-lebih seperti malam dan siang. Ya. Dan itu di luar kemampuan manusia, di luar kreasi manusia. Dan kalau memang manusia mampu menciptakan siang di malam hari dengan penerangan yang besar, berapa ribu atau juta watt yang dibutuhkan untuk menerangi. Sedangkan Allah memunculkan siang dengan matahari yang demikian terang mengandung panas, ya kan? Itu ya Allah ya Rabbi, dengan kekuatan yang demikian itu, coba Masya Allah. Ya, ini siang dan malam dengan perbedaan-perbedaan yang Allah kehendaki. Wasyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan. Wa min makhluqati as-samawati sab', dan dari makhluk-makhluk Allah ada langit yang 7, wal arduna sab', dan bumi yang 7. Jadi bumi itu 7. Walaupun manusia belum bisa memecahkan. Bumi itu ada 7. Kalau langit 7 manusia percaya nih. Tapi bumi yang 7 manusia berat. Ya kan? Wong bumi yang satu aja belum pecah misterinya. Ya. Makanya pada perkara-perkara yang demikian ini kita cukup dengan apa yang diberitakan. Ya, cukup dengan apa yang diberitakan dan tidak perlu memberat-beratkan diri. Ya, misalnya apakah ada kehidupan di dasar atau di tengah-tengah perut bumi? Nah, itu nggak perlu gitu ya. Walaupun kadang orang penasaran, akhirnya melakukan pengeboran, ya pengeboran berapa kilometer ke bawah tanah, dia belum sampai ke dasarnya, itu sudah nggak mampu melanjutkan. Sampai hari ini kemudian dibiarkan dan mengeluarkan bunyi yang sangat mengerikan gitu ya. Jadi sampai sekarang belum terpecahkan misterinya. Ya, boro-boro bumi ya, diri kita sendiri belum terpecahkan apa misterinya sampai detik ini. Ya. Nah ini makanya berita. Wal arduna sab'a wa man fihinna, dan apa yang ada di antara keduanya, wa ma bainahunna, dan apa yang wa man fihinna, dan apa yang ada di antara keduanya, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan juga apa yang ada di antara keduanya. Ini makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Jumlahnya berapa? Wallahu a'lam. Ini cara orang mengenal penciptanya, cara orang mengenal Tuhannya. Jadi manusia memang harus dikenalkan semacam ini supaya dia mantap di dalam beribadah kepada Allah. Karena manusia itu lemah sekali. Manusia itu lemah sekali. Betapa banyak manusia itu mengagungkan gunung. Kenapa manusia mengagungkan gunung? Karena gunung besar, kuat. Berapa banyak orang mengagungkan laut? Kenapa? Laut luas dan dalam. Betapa banyak orang mengagungkan matahari. Kenapa? Matahari ya bersinar terang. Padahal itu semua adalah makhluknya Allah. Ya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah SWT. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar, dan dari ayat-ayat Allah, dari ayat-ayat Allah adalah siang dan malam. Jadi adanya siang dan malam itu merupakan tanda adanya Allah. Ya. Dan siang dan malam kita belum pernah melihat tanda-tanda ketuaannya, iya apa tidak? Ada yang bisa melihat tanda-tanda ketuaan pada siang, tanda malam, ada nggak? Udah pernah dengar? Belum ya? Padahal yang lainnya kan bisa dianggap tua, batu, ya, pohon, besi, rumah, ya kan? Pada malam dan siang tanda-tanda ketuaannya mana? Nah itu makanya yang ditanyakan kan tanda-tanda ketuaannya. Kalau cepat berlalu itu kan menunjukkan apa yang Allah berikan pada waktu. Coba ini sini ada ayatnya. Wa min ayatil laili wan nahar wasyamsu wal qamar, dan di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Kemudian Allah di sini mengatakan la tasjudu lisyamsi, dan janganlah kalian sujud kepada matahari.
Ini menunjukkan adanya orang yang sujud kepada matahari. Kenapa orang sujud kepada matahari? Ya, karena orang tidak mengenal bahwasanya matahari ini diciptakan. Sehingga dia menganggap Tuhannya adalah matahari dengan pikiran, loh, kalau nggak ada matahari gimana kalian? Pasti kalian mati. Berarti yang menyebabkan hidup kita siapa? Matahari. Begitu. Akhirnya diingatkan oleh Allah, jangan sujud kepada matahari. Dan jangan juga sujud kepada bulan. Tetapi sujudlah hanya kepada Allah yang telah menciptakan mereka semuanya. In kuntum iyyahu ta'budun. Jikalau benar memang kalian hanya kepada Allah kalian apa? Beribadah. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi begini. Prosesi terjadinya syirik atau prosesi terjadinya pemalingan dari beribadah kepada Allah dari Allah kepada makhluknya itu dengan prosesi di mana syaitan, ya, di mana syaitan dari kalangan jin memberikan bisikan, kalau nggak ada matahari kamu bagaimana? Mati. Akhirnya udah berarti Tuhan kamu adalah matahari. Sehingga ada yang sujud kepada matahari, ya, demikian juga ada yang sujud kepada bulan. Ternyata ada yang sujud kepada sapi. Ya kan? Sapi loh. Bahkan ada yang sujud kepada tikus. Bahkan ada yang sujud kepada monyet. Ada yang sujud kepada dirinya sendiri. Bahkan ada yang sujud kepada orang gila. Ya, itu semuanya real. Real itu artinya apa? Nyata. Betul terjadi. Real, ya. Arab real atau real kurlem. Nah. Orang dasar Mas Ismail bilang real sama real. Kurlem lah ya. Bahkan ada yang sujud kepada naudzubillah min dzalik ya, kemaluan wanita. Bahkan ada yang sujud kepada syaitan. Nah, yang menjadi pembahasan di sini, kenapa itu terjadi? Di sinilah syaitan, ya, membimbing manusia yang tidak mengenal Allah SWT dibimbing. Ketahuilah sapi ini adalah titisan Tuhanmu dan seterusnya, gitu. Tatkala dia dibisik itu adalah titisan Tuhanmu, ya akhirnya jadi mau sujud. Begitu. Ya, naudzubillah min dzalik. Intinya semuanya prosesnya begitu. Nah, disinilah pentingnya kita mengenal Allah, sehingga nanti terhindar dari perkara-perkara yang ini merupakan paling dasar. Ya, paling dasar ya yang harus diketahui oleh manusia. Satu pembahasan selesai. Kemudian berikutnya, mengapa manusia kemudian menyembah kepada selain Allah? Pada poin yang pertama tadi adanya syaitan. Ya. Pada poin yang kedua juga sama. Jadi memang adanya istizlalu syaitan. Jadi memang digelincirkan oleh syaitan. Padahal aslinya manusia itu terlahir dalam keadaan tauhid. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah SWT, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah. Jadi Allah SWT sendiri mengatakan siapakah Tuhanmu. Tuhanmu itu adalah Allah. Allah itu siapa? Allah itu adalah zat yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. Jadi kalau misalnya manusia itu lihat matahari takjub, melihat bulan takjub, melihat tahun takjub, ketahuilah itu masih ya yang ada di bumi. Matahari ada di langit, sedangkan matahari dan bumi itu semuanya Allah yang menciptakan. Dan Allah SWT menciptakan ini dalam 6 hari. Summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah SWT ya ala wartafa'a, ya, di atas arsy, yaitu tinggal di atas arsy. Hal-hal yang demikian ini ya tentunya berbeda dengan makhluk, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah.
Tetapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan demikian ini, maka kita menerima karena kita tidak tahu tentang apa yang dilakukan oleh Allah kecuali dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki itu boleh, ya, haknya Allah. Innallaha fa'alul lima yurid. Allah zat yang maha, ya, mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Tsumma stawa 'ala arsy. Kemudian Allah beristiwa. 'Ala wartafa'a, ya di atas arsy. Yugshil laila nahara. Allah SWT menggulung, ya, malam dan siang. Yatlubu hasitha, mengejarnya dengan cepat. Ya, mengejarnya dengan cepat. Ketahuilah yang digulung ini kan seluruh penjuru dunia digulung. Siang dan malamnya, begitu cepatnya. Coba kalau manusia menggulung selebar itu membutuhkan berapa lama, ya kan? Misalnya dia menebarkan jala sepenuh laut selatan misalnya, lalu gulungnya berapa lama ya? Nah, ini malam sejauh itu. Yatlubu hasitha, mengejar dengan cepat. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan, wan nujum, dan juga, ya, bintang-bintang, musakhkharatin bi amrih, semuanya tunduk kepada Allah. Jadi Allah SWT ingin menunjukkan makhluk-makhluk yang demikian menakjubkan bagi kalian wahai manusia itu tunduk kepadanya. Mengapa kalian menyembah kepada sesuatu yang lebih rendah daripada Allah, dan itu adalah makhluknya. Jadi Allah ingin menyadarkan kepada manusia kebenaran dirinya sebagai sesembahannya, karena dirinya yang menciptakannya dan dirinya yang telah mengaturnya dan mengatur semuanya. Allahul khalqu wal amru. Kemudian Allah mengatakan, ketahuilah kepunyaan Allah itu penciptaan. Jadi penciptaan itu haknya Allah SWT, ya. Wal amru, dan juga aturan, dan tidak ada yang bisa mengalahkan aturannya Allah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha berkah Allah, ya, yang telah mengatur seluruh alam ini, seluruh sekalian alam ini. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Jadi pembahasan di sini adalah pembahasan singkat. Setelah kita menetapkan bahwasanya Allah sebagai Rabb, tadi sudah dijelaskan makna Rabb, dan yang menciptakan semuanya, mengatur semuanya. Nah, setelah itu apa? Maka setelah itu, lah ini penyempurnanya. Ya, ini penyempurnanya. Ya. Saya kemarin mengajar tentang masalah ini, tapi di buku namanya Firqatun Najiyah. Nah, saya jelaskan tentang definisi Tuhan, ya. Definisi Tuhan itu kan kausa prima, penyebab ada yang tidak disebabkan oleh yang lainnya. Tapi kalau berhenti pada perkara ini keliru, masih kurang. Jadi harus dilarikan. Kalau memang Allah sebagaimana tadi pada rububiyah, maka yang perlu ditetapkan berikutnya yaitu Ar-Rabbu huwal ma'bud. Kalau memang Allah sebagai Rabb, maka yang harus disembah adalah Allah. Kalau tidak memberikan sesembahan kepada Allah, disinilah, ya, kemurkaan Allah paling besar. Dan disinilah Allah dizolimi dengan kezoliman yang paling besar. Cuma ternyata kezoliman yang demikian ini diketahui dengan iman, dengan ilmu. Sehingga tatkala orang berbuat syirik, melakukan kezoliman yang paling zalim kepada penciptanya, ya, dia tidak diapa-apain. Tetapi kalau orang melakukan kezaliman dengan kezaliman yang sederhana, misalnya mengambil sapinya, kemudian disembelih, kemudian dimakan bareng-bareng, ya kan, dia akan marah. Coba bayangkan. Padahal ini tidak sejahat tatkala dia berbuat syirik, ya, tatkala dia berbuat syirik. Makanya kezaliman kepada Allah dibangun dengan iman, dibangun dengan ilmu. Wa dalilu qaulu ta'ala, maka dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingatkan kepada manusia, wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kalian Rabb kalian.
Tuhan kalian. Karena hanya Allah lah tadi yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ya, yang memiliki sifat ketuhanan, menciptakan dan seterusnya sebagaimana tadi pembahasan. Menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur, memiliki. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Kenapa kalian harus menyembah Tuhan kalian yaitu Allah? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa ya terhindar dari neraka, terhindar dari kejelekan, ya, dan mendapatkan kebaikan dan juga surga. Kalau enggak seperti itu kalian enggak bertakwa. Enggak bertakwa artinya ya nyemplung neraka, tidak terlindungi dari kejelekan, tidak terlindungi dari rasa takut. Ya, gagal total. Ya, gagal apa? Total, katop, kaca, ya. Gagal total ya, katop kaca, ya. Nah, Korun, Firaun, setelah mendapatkan semuanya dia gagal. Kemudian Allah SWT mengatakan, Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah sendiri yang telah menjadikan buat kalian bumi sebagai hamparan. Bumi sebagai hamparan. Nah, ini makanya ada perdebatan ya antara bumi bulat sama hamparan. Tapi di sini dibilang hamparan, udah kita yakini hamparan. Ya, hamparan. Was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah yang menurunkan air dari langit. Jadi Allah yang menurunkan, diturunkan memang. Sengaja. Ya. Sengaja. Jadi sekehendak Allah, Allah turunkan hujan. Makanya kadang sini hujan, sini terang, sini hujan, ya kan? Sini terang, sini hujan terus, sini masih keringan. Kalau zaman dulu bahkan ada awan hanya menghujani sawah yang punya orang soleh saja di musim kemarau. Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah yang menurunkan. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarat. Maka dengan air tersebut Allah keluarkan dari bumi buah-buahan. Jadi yang memunculkan buah-buahan adalah Allah. Makanya kadang terjadi keanehan ya. Ini keanehan. Saya belajar Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari itu ada pohon disebutkan Sahih Bukhari yang digunakan oleh Rasulullah untuk obat mata. Namanya kam'ah dalam Sahih Bukhari. Nah, bentuknya itu seperti bintang. Tumbuh di pasir. Tumbuh di pasir gitu. Kita nyari di Yaman ketemu, oh ini namanya kam'ah gitu. Nah, pas kita pulang ya, masjid saya awalnya adalah dari pasir karena nggak ada duit ya kan. Pasir, lantainya dari paving, pasir laut. Habis harga 4 juta gitu. Kita pakai selama 4 tahun. Tapi waktu itu penuh terus ya masjidnya. Nah, yang menjadi pembahasan di sini, tatkala kita bongkar pasirnya karena mau dibongkar masjidnya yang akhirnya pavingnya itu buat lantai di depan masjid sekarang itu tumbuh tanaman yang disebut kam'ah tadi. Ya Allah, ya Rabbi. Kan nggak nalar ya, ini kan tumbuhnya di Arab, ternyata di Indonesia muncul. Masya Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita belum pernah melihat tanaman ini di negeri ini ya. Misalnya di pantai dan sebagainya, kita belum pernah lihat kam'ah. Ternyata di situ tumbuh gitu. Makanya siapa yang menumbuhkan? Kembali lagi, dia menumbuhkan adalah Allah. Rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan sedangkan kalian mengetahui ya. Makanya keyakinan animisme, dinamisme, nah ini keyakinan yang berbahaya ya. Memang harus mencari gitu. Jadi kalau mereka mencari, mereka dapat. Jadi kayak gini. Ya, sekarang kita masih tahu lah ya, ada orang di Amazon, ada orang-orang hutan, dan masih banyak orang-orang di pedalaman, ya, pedalaman mana ya, Brazil dan yang lainnya. Itu belum mengenal tauhid,
Latar belakangnya apa? Nah ini. Jadi manusia ini memang harus mencari. Tatkala dia tidak mencari, maka dia tidak tahu. Harus mencari dan mencari sampai akhirnya dia menemukan. Maka yang demikian ini tadi disebut dengan tarbiyah khosoh. Adapun mereka tatkala tidak mencari, ya mereka bisa bikin rumah dan seterusnya, mempertahankan hidup. Nah, adapun ini harus dicari. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan al-khaliqu li hadzal asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Ya, pencipta ini semuanya adalah yang berhak untuk diberikannya ibadah. Ya. Yang menciptakan itu semuanya. Makanya tadi bagaimana kok syaitan bisa menggiring manusia menyembah sapi misalnya. Tadi karena ini penjelmaan Tuhan begitu, atau menyembah orang gila misalnya. Ini penjelmaan Tuhan. Pertanyaannya, apakah mungkin Allah yang Maha Agung, Maha Mulia, yang menciptakan semuanya menjelma pada sesuatu yang manusia itu ya lebih baik daripadanya? Secara nalar manusia tidak masuk nalar, tapi itu terjadi. Disinilah kondisi manusia sudah dibimbing dan diarahkan oleh syaitan. Padahal ini yang paling dasar dari tauhid, paling dasar daripada tauhid. Berikutnya meningkat lagi. Jadi yang memiliki sifat rububiyah itulah yang diberikan padanya ibadah. Wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha. Nah, kembali lagi, setelah mengenal itu semuanya, maka kita dibimbing ya untuk mengenal ibadah. Ya. Karena kalau misalnya kita tidak mengenal ibadah, mungkin di satu sisi kita memberikan ibadah kepada Allah, sisi yang lain ternyata kita memberikan ibadah kepada yang lainnya. Dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya, yang pertama adalah Islam. Jadi Islam itu merupakan bentuk peribadahan kita kepada Allah. Jadi kita beragama Islam, ini ibadah. Bahkan ibadah Islam itu adalah ibadah yang paling cepat ya mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kisah sekelompok manusia menyembah kepada jin, menyembah kepada jin. Kemudian jinnya ini ya yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Jin ini mencari jalan bagaimana agar dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, mencari wasilah mana yang paling dekat. Dicari-cari, ternyata ketemu yang paling cepat mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan masuk ke dalam Islam. Lah, orang yang nyembah jin ini masih nyembah jin, sementara jinnya sudah masuk ke dalam Islam. Begitu. Jadi kalau orang ingin dekat kepada Allah, ya masuk Islam. Berikutnya kemudian iman. Ya, setelah Islam pertama kali kemudian meningkat lagi iman. Jadi iman ini pun ibadah, harus ikhlas karena Allah. Islam juga harus ikhlas karena Allah, ya kan? Kemudian ihsan. Ini derajat yang paling tinggi adalah ihsan. Ya, ihsan. Lah, ihsan ini derajat yang lebih tinggi dan ini masuk juga dalam kategori mengenal Allah. Ya, mengenal apa? Allah. Karena kalau orang tidak mengenal Allah, maka dia tidak bisa berbuat ihsan. Makanya orang berbuat baik disebut dengan ihsan tadi. Nah, pada ihsan ini yang jarang orang ajarkan. Ya, kalau definisinya banyak menjelaskan, yaitu anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini semua orang tahu nih. Tetapi apa yang terkandung di dalam masalah ihsan ini jarang yang tahu. Ternyata yang terkandung di dalam ihsan ada dua. Yang pertama, takut. Ya. Yang kedua, bukan. Dan ini power semua ini.
powernya. Power orang berbuat ihsan, berbuat baik. Yang pertama, takut. Yang kedua, cinta. Betul. Cinta. Ya. Takut diambil, ya, anta budallah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya. Ya, seakan-akan engkau melihat Allah. Pada kenyataannya kita kan tidak melihat Allah di dunia. Itu apa? Itu cinta. Dan memang kekuatan beramal adalah apa? Cinta. Kalau bukan karena asbab cinta, mungkin kita tidak sampai di sini, ya kan? Ya, makanya ada orang mengatakan kekuatan apa? Cinta. Dan kekuatan amal memang adalah apa? Cinta. Walakin habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi kekuatan amal itu cinta. Ya, karena cinta di situ kan ada lezat, ada kerelaan berkorban, ada kerelaan menderita, ada kerelaan payah. Ya kan? Kita mau cari uang dengan susah dan payah itu setelah kita punya istri atau sebelum punya istri ini? Iya kan? Tatkala belum punya istri mau nggak jungkir kebalik, mau nggak? Enggak. Kenapa setelah punya istri mau? Di situ ada cinta. Ternyata lahir anak tuh, udah susah masih berani susah lagi. Kenapa ini? Cinta pada anak. Lihat, ya Allah, anakku melas temen. Ya, hujan-hujan sebenarnya cari duit males, ya kan? Tapi ingat, ya dapur belum ngebul, anak nangis, adalah cinta ini. Ya, cinta ini begitu. Perempuan juga kadang melindungi anaknya dengan sepenuh hati karena apa? Cinta. Nah, ini kekuatan cinta, dan Allah jadikan hati itu untuk mencintainya. Pertama cinta, yang kedua takut. Takut. Ya, misalnya orang bekerja, kamu bekerja jam 7 sampai jam 12. Ya. Sepekan 6 kali. Ya. Gajinya 2 juta. Tapi kalau kamu ya nggak berangkat sekali, yang 2 juta itu sepekan, ada segitu, tak ambil 1 juta. Tapi kalau nggak berangkat 2 hari, tak ambil 1.500.000. Tapi kalau nggak kerja sampai 3 hari, tak keluarkan. Orangnya pergi. Dan orangnya serius. Udah dikenal sebagai bos. Kira-kira dia kerjanya benar apa salah biasanya? Benar kan? Kenapa dia kerjanya benar? Takut. Nah, kalau saya nggak berangkat nanti gimana coba? Makanya coba antum kalau di kota jam 3 itu sudah orang ngebut naik motor berangkat kerja, ya enggak? Saya pernah dari Sukabumi, ya, dari Cianjur, Sukabumi kemudian Jakarta, jam 3 ya itu sudah ramai sekali motor, ya, untuk bekerja. Padahal jam 3 sepi banget untuk tahajud. Mereka lebih takut nggak dapat gaji daripada ya takut nggak dapat rahmat, ya enggak? Ini takut. Makanya orang rela tahajud, rela ngaji, itu 2 unsur ini, cinta dan takut. Ini yang namanya ihsan, dan ini adalah ibadah. Berikutnya ya, sedikit lagi, 5 menit lagi saya sedikit. Ya, ini jadi yang termasuk ibadah adalah Islam, iman, ihsan. Dan di antara bentuk amalan ibadah tadi, di antaranya adalah doa. Ya. Kemudian khauf, takut. Jadi kalau berdoa tidak diberikan hanya kepada Allah, syirik, nggak boleh. Ya, ini hanya haknya Allah. Kemudian takut, takut ya, takut hanya kepada Allah. Padahal manusia sering takut kepada bayangan, ya kan? Bayangan itu istilahnya madesu, ya. Mencari rezeki seperti mencari jarum di jerami, gitu. Nyari jarum di tumpukan jerami sulit atau tidak sulit? Sulit.
Tapi ada apa enggak? Ada, itu rezeki. Takut ya. Makanya banyak orang yang takut nikah ya. Mesti dimpani apa ya kan? Setelah nikah cerai. Lah kok nasibku kepriwe gitu. Padahal kalau terus saja nggak apa-apa. Langgeng itu insya Allah. Ya. Cuman kepanikan ini loh. Kepanikan ini akhirnya memilih rumah tangga cerai. Alasannya apa? Ekonomi. Padahal lakoni baik orang apa-apa. Jadi tetap ya. Orang pangeran mangan krekel gitu. Pokoknya sing penting orang mati. Itu loh, ini jadi syaitan ini. Jadi dilatih takutnya hanya kepada Allah, nggak boleh takut kepada selainnya. Ya, takut bayangan, takut madesu gitu ya. Kita sering takut apa tidak? Sering takut apa tidak? Sering lah. Nek orang sering takut ya. Ini harus takut kepada Allah. Berikutnya ya. Kemudian berharap. Berharap juga kepada Allah. Nih, roja namanya. Sering kita berharapnya kepada selain Allah, ya kan? Sering berharap Allah. Wa tawakkal. Tawakal, kemudian warahbah. Rohbah itu berharap, warahbah takut, wal khusyuk juga khusyuk, wal khusyah takut, wal inabah. Ya, inabah yaitu taubat, wal isti'anah minta tolong, wal isti'adah minta perlindungan, wal istighatsah. Istighatsah itu berdoa tapi di waktu genting. Wal dzabhu menyembelih, wan nadru nazar. Wa dzalika min anwa'il ibadah, dan lain sebagainya dari macam-macam ibadah allati amrallahu biha yang Allah perintahkan dengannya, kulluha lillahi ta'ala. Semuanya hanya untuk Allah SWT. Ini yang disebutkan di sini yang ada dalilnya secara khusus disebutkan, sehingga memalingkan sedikit dari perkara ini itu syirik. Padahal kalau kita kembalikan kepada definisi ibadah, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah min qaulin aw fi'lin aw niyatin, bahkan ya. Pokoknya apa saja, ismun jami'un. Pokoknya apa saja dari nama ya. Apa sajalah dari nama. Apa saja ya, dari amalan, perbuatan atau niat yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Itu namanya apa? Ibadah. Sehingga tatkala kita ngomongnya baik, niatnya harus ikhlas. Misalnya gini, wahai istriku, betapa saya kagum ya, atau saya heran, kenapa ya kamu bertambah umurnya tapi kok bertambah cantik. Tatkala kita ngomong sebenarnya harus ikhlas nih, harus ikhlas ya, karena ini kata-kata yang baik gitu kan ya. Misalnya saya mengatakan, wahai suamiku, saya minta maaf ya, ini dompetnya sudah habis ya. Kita jawab, nggak apa-apa wahai istriku. Kalau misalnya dompet yang satu habis, ini masih ada dompet lagi, habisin juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini lagi nggak apa-apa. Yang penting saya ada, nggak apa-apa. Yang penting kamu senang ya, kamu senang. Memang kepanikan wanita dengan kepanikan laki-laki beda, dan tidak bisa ketemu. Kalau laki-laki kan panik bagaimana mencari ya kan. Kalau perempuan panik kalau nggak ada ya kan. Karena ini memang pembelanjaan. Walaupun semuanya sih memang harus terikat dengan syariat gitu ya, harus terikat dengan syariat, karena pembelanjaan harta itu juga bernilai ibadah, jadi kontrol ya. Ini contoh ya, misalnya ucapan, perbuatan, pokoknya yang baik, niat ikhlas karena Allah. Dan ini sulit ya, sulit kecuali orang yang berlatih. Ini saja kita belum selesai tentang masalah mengenal Allah, tapi secara tahapan-tahapannya sudah masuk. Intinya pada perkara mengenal Allah ya, itu setelah kita mengenal rububiyah Allah, maka hanya Allah lah yang berhak untuk diibadah. Nah, tatkala ibadah itu dipalingkan kepada selain Allah, maka selain Allah itu adalah makhluk. Maka di sini menuhankan selain Allah pada perkara yang itu hak khusus bagi Allah, yaitu ibadah, dan ini namanya kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.